رسالة ونصره ما وجاهد بالله يهديه حتى أتاه اليقين تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad. Sirah Nabawiyah. Zadul Ma'ad. Hari Rabu kan kamu ya? Ya. Ya, Zadul Ma'ad. Kemarin salah. Ini kami Zadul Ma'ad. Hartosnya bekal pulang. Bekal kembali. Jadi orang bahasa Zadul Ma'ad disebut Zadul Ma'ad karena kehidupan dunia adalah bekal pulang kita ke akhirat. Supaya kita bisa punya bekal ke akhirat, kita mengikuti petunjuk dan ajaran Rasulullah SAW. Zadul itu bekal, Ma'ad kembali, bekal kembali. Kita masih di tema tentang bagaimana sikap Rasul SAW terhadap keluarganya, dan terutama masih kita membahas tentang bagaimana sikap beliau SAW kepada para istrinya, ya. Masih di tema itu. Wa kanat siratuhu ma azwajihi hasanal muasyarah wa hasanal khulqi. Rasul SAW itu sangat baik kepada keluarganya, kepada para istrinya, itu sangat baik sekali. Makanya beliau dalam hadisnya, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah, kata Rasul, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi kalau Rasul menyatakan seperti itu bukan untuk pamer atau kebanggaan, tetapi Rasul ingin mengajarkan kepada umatnya. Misalkan Rasul mengatakan ana atqakum indallah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ada lagi misalkan aku adalah a'lamukum billah, aku adalah orang yang paling tahu, aku orang yang paling tahu tentang Allah daripada siapapun. Aku ada yang paling suci, yang paling takwa, yang paling tahu tentang Allah, makrifat kepada Allah, yang paling baik kepada keluarga. Nah, ucapan-ucapan Rasul seperti itu adalah bukan untuk pamer ataupun kebanggaan, tetapi untuk menegaskan kepada umatnya bahwa tidak ada yang namanya barometer dan tolak ukur kehidupan kecuali diriku, kata Rasul SAW. Hanya dengan mengikutiku orang akan selamat. Hanya dengan mengikuti beliau orang itu akan mulus jalannya di dunia maupun di akhirat. Jadi dipahami seperti itu. Bahkan ketika istri beliau menceritakan, Rasul itu kalau setiap berangkat sholat itu selalu mencium istrinya, selalu mencium istrinya. Nah, di akhir hadis kata istrinya itu, Rasul itu orang yang paling dapat menahan syahwatnya. Iya, jadi yang paling menahan. Artinya kalau beliau mencium istrinya ketika mau sholat itu adalah bukan karena syahwat, tetapi karena sayang, ingin sholat, dia sayang sama istrinya, dicium istrinya sebelum sholat. Jadi amlakhul irbi, orang yang paling dapat menahan syahwatnya. Ini keterangan dari istri beliau, berarti ketika beliau itu sebelum sholat menciumi para istrinya, itu adalah bukan karena syahwat, tetapi karena ingin beliau menunjukkan rasa sayangnya kepada istrinya sehingga mencium kepada istrinya. Nah, kalau kita mempraktekkan itu ya silakan. Kalau kita sekiranya orang yang amlak li irbihi, dapat menguasai, mengendalikan syahwatnya, silakan saja. Sebelum sholat kita mencium istri dulu. Tapi kalau kita mencium istri malah terjadi sholat, nah itu bahaya besar itu. Berarti kita
belum bisa menahan syahwatnya untuk pergi ke sholat gara-gara kita mencium istri kita. Jadi kenapa Rasul itu demikian? Karena kata istrinya, beliau itu orang yang paling dapat mengendalikan keinginannya. Yang dicium keningnya atau apa ya? Keningnya. Keningnya apa? Dari Siti Aisyah. Lainnya selagi nyaman deh. Siti Aisyah harum rawat badannya. Harum. Orang soleh itu harum badannya. Orang soleh itu harum badannya. Kenapa? Karena orang soleh itu kan selalu menjaga sunnah Rasul. Dan orang kalau menjaga sunnah Rasul dipastikan mengikuti juga menjaga badan dan tubuhnya. Rasul saja yang sudah wangi dari asalnya masih menggunakan minyak wangi sebagai mengajarkan kepada umatnya. Apalagi kita yang tidak punya wangi bawaan. Bawaannya hangit gitu. Handuk, hangit, pahang begitu. Sudah sepantasnya sepatutnya kita ke masjid itu minimal ke masjid ya menggunakan minyak wangi. Apa dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, firman Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Itu ayat. Pakailah perhiasanmu, pakailah apa yang terbaik yang kamu miliki, pakailah wangi yang paling kamu sukai, yang paling bagus inda kulli masjid, setiap kamu hendak sholat. Inda kulli masjid ini ulama menafsirkannya hendak kamu sholat. Ya terutama berjamaah. Jadi di antara petunjuk dan pedoman di antara ajaran Rasul itu adalah ketika kita hendak sholat terutama berjamaah, kita dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan untuk menjaga wangi badan kita. Bahkan kalau kebalikannya, kita disuruh oleh Nabi udah sholat di rumah saja. Dalam sebuah hadis pernah dibahas Rasulullah, barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, bawang polong, daun bawang ya, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musholana, sudah jangan dekat-dekat masjid kami. Tapi itu kalau nggak salah dianjurkan aja untuk berobat juga gitu ya, bawang dan bawang putih lah. Jangan pas mau sholat mas, jangan pas mau sholat. Hadisnya itu kan fala yaqrabanna musholana, itu maksudnya jangan dekati masjid kami ketika mau sholat. Man akala sauma, barang siapa yang makan bawang merah, wal basola, bawang putih, wal qurrata, pakai ta biasa, daun bawang atau bawang polong, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat masjid kami. Itu artinya kalau mau sholat jangan makan yang bau-bau itu. Nah, kata para ulama, wa yuqasu ala dzalika al arwah al karihah, dan dikiaskan, dianalogikan, dihukumi sama barang-barang yang memiliki sifat dan karakter dengan yang bau-bau itu. Bau menyengat. Berarti urang mah sabangsa ning jengkol. Betul. Ubar jengkol kan betul. Ya. Zaman kamu mangga tapi ulah bade salat. Mangga tapi ulah bade salat. Makanya berarti pada isya. Rokok Islam ini Bade salat mah ulah bade salat mah. Bila anu amin salabrang teh bau samsu. Bade salat pas amin bau samsu kan enak. bau belenok. Jadi bau bako kan pas tidak enak. Kenapa? Selain itu mengganggu para musallin, orang-orang sholat, dalam hadisnya itu, fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza bihi banu adam. Malaikat pun merasa tersakiti, tidak nyaman dengan baunya mulut orang yang habis makan yang tadi itu. Baik malaikat di rumah maupun malaikat di masjid terutama, mereka tidak nyaman manakala ada orang sholat tetapi sehabis makan bawang putih, bawang bodas dan daun bawang. Jadi hindari banget ini kita kalau mau sholat, baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah, itu hindari makan yang bau-bau tadi sebelum sholat. Kalau kita sholat sendiri di rumah berarti yang disakiti malaikat. Kalau kita ke masjid yang disakiti malaikat dan orang-orang teman-temannya. Lebih dahsyat ke masjid menyakitinya. Sudah malaikat sudah tidak nyaman, kita juga tidak nyaman. Nah, maka sebaiknya dihindari makan seperti itu. Jadi pertanyaan tadi, apakah Aisyah itu wangi? Wangi. Rasul wangi bawaan saja
ditambahkan dengan wangi kesukaan beliau, karena beliau ingin mengajarkan kepada umatnya betapa memakai wewangian itu sangat-sangat dianjurkan. Hadiah yang sangat beliau cintai wewangian, dan beliau kalau ngasih hadiah juga wewangian. Paling disukai oleh beliau itu wewangian. Gosok gigi kayak gosok gigi juga pakai close up. Gosok gigi, nah ayo tos aki-aki mah teu kedah close up. Biasa, biasa mungkin. Dan tos tepat-tepang dagu deh sangat dia Pak. Larang iya. Tapi pami kita misalkan masih dengan pasangan ya pawangi-wangi lah bagusnya. Pawangi-wangi. Tapi kalau sudah tidak pasangan mah dengan siwak biasa, dengan apa itu ya bisa bagus. Tapi hari memang sudah kesukaannya close up mah bagus, cuman ya maksudnya teh bisa panas teh enggak gitu. Si panas atau lain sebagainya. Harum kalau mau Harum. Jadi di apa aja disesuaikan dengan kebutuhan kita kalau dental. kalau iklannya harum memang. Iklannya mah harum gitu jarak segitu. Tapi duka ya nama biasa saja. Bisa jadi Pepsodent sama close up sama-sama harum. Iklannya juga sih. Tapi iklannya mah iya kalau iklannya. Iklan mah semuanya kecap kan biasanya. Wa kana yusri'u ila Aisyati banatil ansor yal'abna ma'aha. Nah, Rasulullah SAW itu terkadang beliau itu menyelinap kepada istrinya dan bermain dengan istri. Bermain dalam arti kata bermain seperti halnya orang-orang. Seperti Aisyah ketika nonton orang-orang bermain berlatih tombak itu di depan masjid. Juga ketika orang-orang Habasyah, orang-orang Afrika pada menari Zaflin, menari khas Afrika itu sambil pakai tombak, tarian khas mereka di depan Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Aisyah kan nonton tuh sebagai sebuah hiburan. Itu Rasul menyelinap dan tahu-tahu di belakang Aisyah. Lalu Aisyah nyindir kepada badan Rasul SAW dan mereka menikmati tontonan itu sampai akhir acara selesai. Itu betapa akrabnya beliau dengan istri-istri beliau. Wa kana idza hawaita syai'an la mahdhura fihi taba'ah alaihi. Wa kanat idza syaribat minal ina'i akhadahu. Rasul itu selalu minum di gelas itu bekas gelasnya Aisyah. Jadi Aisyah minum gelas apa, beliau minum pakai gelas itu. Dan mohon maaf, di mana letak bibir Aisyah istrinya, maka beliau pun minum di letak bibirnya itu. Terakhir selistik kan. Oh, tacana lipstik kamu Bu. Merah alami. Jadi alami, segarnya itu alami. Idza syaribat minal inai akhadahu. Kalau Aisyah syaribat meminum dari sebuah tempat, gelas atau bejana, ina, wadah, maka Rasul pun minum di tempat itu dan di tempat bekas bibir minumannya itu. Makanya kan ada lagunya ya, ada lagunya itu tentang Aisyah istri Rasulullah. Lari-lari gitu. Ya, nah ini riwayatnya di sini ada riwayatnya. Fawada'a famahu fi mawdi'i famiha wa syaribat. Beliau meletakkan famahu bibirnya fi mawdi'i di tempat famiha bibirnya Aisyah wa syaribat dan kemudian minum. Hikmahnya mungkin agar membahagiakan istrinya. Hikmahnya jadi kan kadang-kadang orang-orang mah kan bekas minum orang teh asa kumaha gitu. Jangankan orang lain, kadang kita bekas pasangan aja nggak mau minum gitu kan. Gitu. Kecuali kalau kita lagi mesra-mesranya mungkin bisa minum bekas pasangan. Tapi kalau lagi lagi tidak kasmaran atau tidak romantis mungkin nggak juga. Nabi SAW itu selalu kalau minum itu di bekas tempat minumnya Aisyah radhiyallahu taala. Wa kana idza ta'arafat arqan wa huwa al-'azam alladhi 'alayhi lahmun akhadahu fa wada'a famahu mawdi'a famiha. Ternyata bukan hanya minum, makan saja juga sama. 50. Bukan hanya minum tetapi juga makan. Misalkan Aisyah makan di piring mana, itu piringnya dipakai oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya minum tetapi juga makan. Fa wada'a famahu mawdi'a famiha.
Wa kana yattaqi'u fi hijriha. Beliau juga kadang tiduran di paha istrinya Aisyah. Jadi misalkan mereka tuh sambil ngobrolnya itu istrinya duduk, Rasulnya itu tidur di paha kepala Rasul itu di paha Aisyah sambil ngobrol mereka berkomunikasi. Bahkan katanya ketika mens juga ya. Ya, betul. Ketika mens Ini ada di sini. Wa kana yattaqi fi hijriha wa yaqra'ul Qur'an wa ra'suhu fi hajriha. Bahkan Rasul itu membaca Quran, murojaah, mengulang-ulang hafalan Qurannya itu baca Quran, kepala beliau di pahanya Aisyah. Gitu. Jadi betapa akrab beliau dengan istri-istri beliau. Wa rubbama kanat haidan. Bahkan itu terjadi kadang-kadang ketika Aisyah sedang haid. Gitu. Kan yang haid itu kan yang nggak boleh itunya aja. Kalau selain itu mah halal. Gitu. Dibolehkan. Kata Rasul itu semua orang haid itu boleh diapain? Illal izar, kecuali anu di jero sarung. Saur hadisnya kan gitu. Izar teh sarung. Jadi mangga wae bade seperti yang kondisi pada umumnya, tapi illal izar, kecuali apa yang ditutup oleh sarungnya. Jadi ini jawaban kalau misalnya gimana suami istri ketika istrinya berhalangan, ya silahkan asal tidak di apa yang dibungkus oleh sarungnya. Baru dah kita yang ngomongin. Doaan. Kalau doaan. Mirip kurang kali. Obrolan dewasa soalnya nih. Obrolan dewasa. Tapi Allah tidak malu. Inna Allah la yastahi minal haq. Allah tidak malu menerangkan kebenaran. Rasul itu memuji wanita Ansor. Ni'man nisa nisaul Ansor. Wanita-wanita terbaik adalah wanita-wanita kalangan Ansor, wanita Madinah. Apa sebabnya? La yastahina minal haq, minal ilmi. Karena mereka tidak canggung, tidak punya atau tidak merasa sungkan atau malu ketika belajar ilmu. Ya. Jadi Rasul memuji wanita Ansor karena mereka tuh kalau ada sesuatu yang mereka tidak tahu ditanyakan, meski itu berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya tabu atau sensitif. Maka Rasul memuji wanita Ansor karena mereka tidak malu bertanya ke Rasul tentang hukum yang berkenaan bahkan dengan fikih wanita sekalipun. Seperti ada pertanyaan, ya Rasulullah, apakah wanita itu mimpi besar, mimpi junub? Kata Rasul, jawabnya begini, ada wanita dari mana asalnya? Dari Adam. Ya sama berarti. Kalau wanita itu dari Adam berarti wanita mengalami apa yang dialami oleh Bani Adam. Juga ada lagi wanita bertanya, ya Rasulullah, apakah wanita itu keluar cairan kalau sedang bersetubuh? Kata Rasul, wanita dari mana asalnya? Dari laki-laki. Ya sama, kalau laki-laki keluar, wanita juga keluar. Nah, karena para sahabiah ini bertanya tentang hukum fikih yang berkenaan dengan kehidupan keagamaan mereka, sampai-sampai Rasul itu menyanjung para wanita yang punya keberanian dalam bertanya tentang hukum yang berkenaan dengan fikih mereka. Maka beliau mengatakan, ni'man nisa nisaul Ansor, sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita Ansor karena mereka itu tidak merasa malu menanyakan ilmu yang penting buat kehidupan mereka. Lagi pula, innallaha la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Jadi kalau memang itu benar, itu hak, Allah tidak malu menyampaikannya. Innallaha la yastahi minal haq. Wa kana yattaqi. Tapi kalau itu dibahas bukan dalam rangka menerangkan fikih, memang jangan. Kalau bukan dibahas tentang masalah fikih, jangan, karena itu sifatnya tabu di masyarakat. Tapi kalau dengan ilmu maka boleh. Wa yaqra'ul Qur'an wa ra'suhu fi hajriha wa rubbama kanat haidan wa kana ya'muruha wa hiya haidun fatataziru thumma yubashiruha. Nah, beliau itu kalau sedang ingin kepada istrinya dan istri sedang haid, itu cukup tutup bagian yang intinya saja. Selebihnya itu dipersilahkan untuk di istimta atau dicumbu dan sebagainya. Summa yubashiruha, dan beliau mencumbu ini dalam kata ketika haid, silahkan. Kenapa? Bayang deh, mana itu? Bismillah.
Wa kana yuqabbiluha wa huwa shaim. Bahkan ketika beliau puasa pun beliau terbiasa mencium istrinya. Iya. Berarti istri tidak membatalkan puasa. Ya hanya saja di akhir hadis ada penegasan dari istri beliau bahwa Rasul itu adalah orang yang paling yamliku irbahu, yang paling bisa mengendalikan keinginannya. Nah, urang mah anu sekiranya teu bisa mengendalikan keinginan, ya lihat ukur-ukur dirilah. Kalau sekiranya tidak bisa menahan diri, ya sebaiknya jangan. Tapi kalau sekelas beliau SAW, karena beliau itu orang yang paling pandai mengendalikan keinginannya, silahkan saja. Tapi yang jelas secara hukum, mencium istri ketika puasa boleh, mencium istri setelah berwudu juga boleh. Ini kan yang dijadikan dalil oleh mazhab yang mengatakan sentuhan kulit laki-laki wanita itu tidak membatalkan wudu. Ini dalilnya. Iya. Karena Rasul ketika mau sholat, setiap mau sholat beliau selalu mencium istri, selalu mencium istri. Istrinya, bukan si lain kan. Istri bukan selain. Jadi itu sunahnya lah menolong lagi gitu nya. Mohon. Jantan pada sholat teh cium malah bu itu teh. Cium malah si itu teh. Si hadis itu Langsung diupload. Ya, jadi gitu, Bang dia sunahnya itu adalah mencium istri dulu sebelum sholat. Tapi tadi ukur diri kalau kita ini tidak seperti bisa mengendalikan keinginan atau syahwat, ya jangan macam-macam. Tahu itu nggak jadi sholat kan, tahu-tahu mau ke masjid malah terjadi. Terus bisa sarung, terus di kopean, di kopo, ngamalkan sunnah, nyium istri, malah terjadi. Kan itu berbahaya. Tegangan tinggi kan kalau wanita itu tegangan tinggi. Kalau setan godaannya nggak kerasa, kalau wanita tuh godaannya kerasa. Jadi sangat berbahaya. Wa kana min lutfihi wa husnu khuluqihi ma ahli annahu yumakkinuha minal la'bi. Bahkan saking romantisnya beliau dengan para istrinya, itu beliau sering mengajak bermain para istrinya. Wa yurihal habasyah wa hum yal'abun fil masjid. Tadi sudah ceritakan. Kalau orang Habasyah itu pada bermain di depan masjid, ada yang menari Zeppelin. Zeppelin itu tarian yang kakinya tuh digede-gedekan tuh, tarian Afrika, tarian Zeppelin. Kalau pernah melihat ini dulu lagu officialnya Piala Dunia dulu, ada yang orang Afrika menari-nari, kakinya itu jingkrak-jingkrak tuh. Nah, tarian jingkrak Afrika itu namanya tari Zeppelin. Itu orang Afrika kan hobi banget tuh tarian begitu. Hobi, mereka tuh sudah mendarah daging, tarian tuh bagian dari hidupnya gitu. Orang Afrika itu. Ya mungkin kalau di kita di beberapa pedalaman mungkin ada juga. Nah itu karena orang Afrika itu tidak bisa lepas dari itu, mereka menari Zeppelin bareng-bareng begitu di depan Masjid Nabawi. Nah Aisyah senang nonton itu, ya namanya juga mungkin karena anak muda, masih muda begitu, melihat sesuatu yang agak berbeda, beragam, melihat gitu. Rasul nggak melarang, maturan melihat. Nah ulama ini banyak pendapat tentang ini. Apakah ini umum, apakah ini khusus hari raya, ataukah memang yang ditontonnya tidak menimbulkan fitnah? Nah mohon maaf, orang-orang yang dari Afrika sana kan secara tampilan beda dengan orang-orang sekarang. Dia nonton budak ini berbeda dan budak seperti itu. Kecuali misalnya anak budak ini. Nah ini wakana menurut wahum yal'abuna fi masjidi wa hiya muttaqi'atun ala mankibaihi wa tandur. Jadi Aisyah itu bersender di bahu Rasul. Rasul di belakangnya, Aisyah bersender. Dan pipi beliau itu mengenai pipi Rasul. Luar biasa. Romantis banget. Kayak om deui ka masa lalunya kayaknya. Sami gitu. Masa lalu. Romantis belum. Kan orang mah kalau ada istri nonton diantap, istri nonton di kursi dia, orang di dia. Nah kalau Nabi enggak menemani istrinya nonton tari Zeppelin itu adalah dengan beliau berdiri di belakangnya, Aisyah menyender, dan kedua pipi beliau berdua itu adalah bertemu. Itulah bagaimana romantis Islam.
Wasabaqaha fis safari 'alal aqdami marratain. Bahkan 2 kali pernah Rasul itu berlomba lari dengan istrinya. Ya, jadi lari lari jarak pendek mungkin bahasa kitanya ya. Berlomba dengan istrinya. Kadang-kadang Aisyah yang juara, kadang-kadang Nabi yang juara. Kemudian dia ke mana ya? Dia ke suka menak lah. Karena jangkungnya sama ya. Ya. Karena jangkungnya sama istri sama Aisyah dan Muhammad. Kalau dalam riwayat Tirmizi itu rahimahullah taala, Rasul itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, proporsional. Sesampaian dan proporsional. Dan sepertinya dengan Aisyah posturnya itu tingginya sama. Orang-orang Arab. Abu Bakarnya kan tinggi. Yuril habasyahu lahu fi sabr al-aqdami marratain. Kadang berlomba berlari wa tadafa'a fi khurujihima minal manzil marratan. Kadang kalau keluar dari rumah rebutan ke pintunya. Kan akrab banget itu. Misalkan dari dalam rumah itu mau keluar gitu. Rasul duluan, Aisyah duluan, para istrinya. Jadi kadang berebutan menuju pintu gitu. Panggil-panggil keluar ke pintu. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para istri. Terutama di hadis ini adalah Aisyah. Wa tadafa'a fi khurujihima minal manzili marratan. Makanya saking romantis dan akrabnya beliau dengan istri itu Aisyah, ketika beliau menikahi Sofia yang kecantikannya kompetitif dengan Aisyah, cemburu Aisyah. Mudanya kompetitif, cantiknya kompetitif, sehingga Aisyah itu cemburu. Suatu hari pernah cemburunya itu para sahabat namu ke Rasul di ruang depan begitu, di ruang belakang tinggal lontrang piring teh, belenteng. Kata Rasul, ibu kalian sedang marah. Sofia perawan bukan? Sofia enggak, Sofia Janda. Kata Rasul kepada sahabat yang lagi namu itu, ibu kalian sedang marah. Maksudnya ibu kalian itu siapa? Aisyah. Karena istri Rasul itu adalah ibunya orang beriman. Maka haram menikahi jandanya Rasul. Dalam ayat wa azwajuhu ummahatukum. Istri-istri Nabi seluruhnya adalah ibu kalian statusnya. Haram menikahi jandanya Rasul SAW. Ibu. Makanya kita menyebut Aisyah meskipun usianya muda, ibu Aisyah. Kemudian yang lain juga Aisyah. Seluruh orang beriman wajib mengatakan bahwa para istri Nabi itu adalah ibu, ummul mukminin, atau misalkan ummuna, ibunda kita Aisyah, ibunda Khadijah, ibunda Sofia, ibunda Zainab, ibunda Ummu Salamah dan seterusnya. Itu adalah firman Allah Ta'ala, ketetapannya wa azwajuhu ummahatukum. Istri-istri Nabi ini ummahatukum adalah ibu-ibu kalian semuanya. Di belakang truk ada tulisan kutumu jandamu. Sama supir ya. Nah, beliau SAW itu ketika sahabatnya bertamu ke rumah itu di belakang tuh tinggal lontrang piring. Kata Rasul kepada sahabatnya, ibunda kalian lagi marah. Yang maksudnya teh, arwilah, gitu kan. Ibu kalian lagi marah. Nah, ternyata marahnya kenapa? Marahnya itu karena Aisyah cemburu sama Sofia. Sofia itu adalah wanita Yahudi asalnya, keturunan dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika Nabi melihat istri beliau itu cemburu, lalu Nabi menerangkan, wahai Aisyah, kamu jangan cemburu dengan Sofia, karena Sofia itu turunannya Nabi, bapaknya Nabi Musa, pamannya Nabi Harun. Jadi kalau garis keturunan dia tarik ke atas, itu akan ketemu pamannya itu omnya Sofia itu Nabi Harun, dan kakeknya Sofia itu Nabi Musa. Kamu mau cemburu dengan turunan Nabi? Nggak akan bisa, gitu, maksudnya nggak akan bisa. Gitu. Dia ini punya titisan darah Nabi dari 2 jalur, bahkan dari jalur pamannya, dari jalur bapaknya. Jadi jangan cemburu dengan Sofia. Salah kalau cemburu dengan Sofia, karena dia adalah putra Nabi dan ponakan Nabi. Ketika Aisyah cemburu dengan Khadijah juga sama. Kan Rasul itu kan ada semacam senandung yang beliau itu selalu ulang-ulang gitu. Khadijah itu cinta besarku. Allah kasih rizki anak-anak dari Khadijah, Allah kasih aku cintanya, Allah kasih aku rindunya, Allah kasih aku sayangnya, Allah kasih aku pertolongannya. Karena Khadijah kan semua yang dia miliki jadikan
penolong dakwahnya Rasul. Dia beriman ketika orang kafir, dia melindungiku ketika orang memusuhiku, dia menyelimuti aku ketika aku ketakutan. Dipuji-puji Khadijah itu oleh Nabi. Karena istri yang paling membekas dalam hidup beliau. 10 tahun dengan Khadijah beliau tidak poligami. Baru setelah Khadijah wafat, usia beliau 50 tahun, Rasulnya 51 tahun, beliau 1 tahun menunda, kemudian usia 52 baru menikah dengan yang lain. Betapa berat dan membekasnya Khadijah di hati Rasulullah SAW. Sampai sebab ruzik tuh hubah, aku diberikan dikaruniakan kecintaan besar dari Khadijah oleh Allah SWT. Aisyah mendengar itu cemburu. Nah disampaikan kepada kamu jangan cemburu sama Khadijah. Khadijah itu cinta besarku. Allah kasih aku keturunan, Allah kasih aku cintanya, rindunya, sayangnya, perlindungannya, pengayomannya, hartanya, semuanya. Ya Aisyah mengukur diri. Oh iya kalau Khadijah mah tidak bisa kita cemburui. Itu di samping para istri beliau yang muda itu kebanyakannya mah yang tua. Nah ini jangan diceritakan. Kebanyakannya yang tua. Ya, nanti kita ceritakan nih mana istri beliau. Mana istri beliau yang tua-tua nanti kita ceritakan sampai karena malamnya tidak bisa melayani dalam arti kata diberikan kepada yang muda jatah malamnya. Rasul tetap adil, semua yang tua pun dapat, tapi karena yang tua merasa ya mungkin sudah berbeda lah, orang kalau sudah 70 tahun kan sudah berbeda. Diberikan kepada yang muda. Nanti ada ikhtilaf apakah diberikan ke Sofia atau ke Aisyah. Ini juga yang jadi selalu ada gesekan antara Sofia dengan Aisyah. Dalam riwayat ini berbilang jatah malamku untuk Sofia, dalam riwayat lain jatah malamku untuk Aisyah. Jadi yang sudah sepuh ini istri beliau yang janda tua, yang 70 tahun, yang 65 tahun, 60 tahun, yang sudah tidak semuda itu lagi, itu mereka memberikan jatahnya ke yang muda. Apakah istri Rasul itu saling ketemu ketika hidup? Ketemu, dan rumahnya berdekatan. Berdekatan. Kecuali dengan Hadijah aja ya. Karena Khadijah beda masa, sudah wafat duluan di Mekah kan. Nah kalau istri Rasul semuanya selain Khadijah semua di Madinah. Semua di Madinah. Kalau mau asar itu beliau itu dari jam 2 keliling rumah istrinya. Satu persatu. Simultan. Iya, satu persatu masuk sampai 10 selesai, kan 10 istri beliau selain Khadijah kan 10. Baru ke masjid saat asar. Hanya sekedar nyamperan begitu, hanya sekedar nyamperan. Memastikan tiap hari itu ketemu dengan para istrinya. Setiap mau asar itu jam 2 sudah berangkat. Mungkin bahasa kita 10 menit di rumah ini ngobrol komunikasi 10 menit. Terus sampai selesai baru ke masjid. Baru setelah itu ke masjid. Wa kana idza arada safaran aqra baina nisa'ihi. Beliau itu sallallahu alaihi wasallam apabila ingin melakukan perjalanan safar itu kan harus memilih siapa yang menjadi teman perjalanannya. Maka beliau mengundi para istrinya. Diundi karena banyak. Nanti yang ikut perjalanan itu siapa aja diundi. Kalau bahasa kitanya mah dipilih lah gitu ya, mungkin pakai batu atau pakai apa, nanti yang keluar siapa namanya nanti. Karena kalau nggak gitu rebutan. Pada ingin menemani safarnya Rasul SAW. Pada ingin sekali menjadi teman perjalanan Rasul SAW. Fa ayatuhunna kharaja sahmuha, di mana nama yang keluar dari salah satu istrinya itu keluar namanya untuk teman perjalanan, kharaja biha ma'ahu, maka dia menjadi teman perjalanan beliau. Walam yaqdi lil bawaqi syai'an wa ila hadza dzhabal jumhur, itulah pendapat mayoritas para ulama. Jadi keliru orang yang mengatakan bahwa Rasul itu memilih salah satu istri saja kalau mau perjalanan. Kan ada yang berpendapat begitu. Jadi yang menemani itu selalu Aisyah, yang menemani selalu Sofia. Tidak. Ini pendapat mayoritas ulama, jumhur mengatakan bahwa beliau itu yang beliau lakukan adalah mengundi dari para istrinya siapa yang hari ini menjadi teman perjalanan safar beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengundi itu kan harus lebih dari satu. Kalau lebih satu nggak bisa diundi. Mengundi berarti itu supaya adil, supaya tidak ada bahasa Sunda tidak ada sisirikan lah begitu ya, tidak ada pilih kasih diundi. Wa kana yaqulu khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, dalam hadis riwayat Tirmizi dalam kitab Al-Manaqib
bab tentang keutamaan istri Nabi SAW disebutkan bahwa aku adalah orang yang paling baik dan aku orang yang paling baik kepada keluargaku. Aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Wa rubbama madda yadahu ila ba'di nisaihi fi hadrati baqiin. Dan kadang beliau sallallahu alaihi wasallam ya, madda yadahu itu mengulurkan tangannya ya, kepada beberapa istrinya ketika mereka ada satu majelis. Artinya apa? Beliau itu sering mengumpulkan para istrinya. Tidak ada ini di mana ini berjauhan, tidak ada. Itulah romantisme kehidupan beliau SAW. Jadi para istrinya itu hidup berdekatan, bahkan terkadang ngumpulnya itu bareng di satu event, satu kesempatan begitu. Ini menunjukkan bahwa seluruh istrinya itu akrab dan pergaulannya baik dengan suaminya. Kalau bersama itu dengan satu istri dan naik unta berdua begitu. Beda-beda keterangannya. Oh, Dalam satu keterangan satu kendaraan satu orang. satu orang. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika Rasul pulang dari Bani Mustalik, itu Aisyah itu yang ketinggalan kalung itu. Iya. Itu kan Aisyah kendaraannya satu kan, di atas satu onta. Ya. Jadi Aisyah satu onta, ada mahkota apa? Ada rumah di atas onta itu buat penumpang gitu. Dan Aisyah sendiri di situ. Berarti kalau riwayat itu menunjukkan ketika beliau safar itu satu orang satu kendaraan. Berarti istrinya itu kendaraannya khusus dan beliau juga kendaraannya khusus, satu dan satu. Ini hanya berlaku bagi Nabi ya. Yang menikah lebih dari 4 itu hanya berlaku bagi Nabi SAW. Untuk umatnya dilarang. Itu yang disebut dengan khususiyatun Nabi. Namanya khususiyatun Nabi. Kekhususan Nabi SAW. Banyak khususan beliau itu yang tidak boleh diikuti oleh umatnya. Seperti beliau dapat mendengar tangisan pohon kurma, kan ada tuh riwayatnya. Ya. Beliau itu di suatu kesempatan mendengar rintihan, ih siapa yang nangis ya? Sahanu jering gitu. Pasti samperin, loh pohon kurma menangis karena biasanya Rasul itu mengusap dia. Gitu. Suatu hari Rasul masuk ke tempat itu tidak mengusap pohon itu, nangis loh. Nah itu kekhususan. Hadisnya sahih dan itu kekhususan. Tidak boleh kita mah tangkal jauh, cari mana? Tidak bisa, ya, tidak mendengar. Rasul bisa mendengar tangisan pohon kurma. Rasul juga dapat mendengar jeritan orang disiksa dalam kubur. Pernah beliau lewat satu kuburan, ini siapa yang menjerit-jerit? Oh, di makam, di dalam kuburan. Akhirnya Rasul memotong pelepah kurma dan ditancapkan di atas kuburnya. Kata Rasul, mudah-mudahan selama pelepah kurma ini masih basah, azab orang ini diringankan. Gitu. Sampai kering pelepah kurmanya itu. Itu berlaku hanya Rasul SAW, karena beliau mendengar jeritan orang disiksa. Kalau kita tidak mendengar, ya, jadi beda. Padahal belum dihisab, ada namanya fitnah kubur. Fitnah kubur. Setiap doa salat itu ada doanya. Allahumma inni jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Di antara doa yang kita mohonkan itu adalah fitnatil qabr, yaitu fitnah qabla akhirah. Fitnah sebelum surga neraka itu ada namanya fitnah kubur. Fitnah kubur itu berbeda dengan siksaan balasan hukuman nanti di akhirat. Kalau fitnah kubur itu adalah dia tentang bisa nggak dia menjawab pertanyaan mendasar tentang keimanan, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Dalam riwayat lain apa yang kau kenal dan orang ini, Rasulullah SAW. Kalau bisa lulus jawab itu baru dia aman. Nah, Rasulullah SAW ketika lewat di sebuah kuburan mendengar jeritan, lalu beliau mengatakan orang ini diazab di kubur bukan masalah dosa besar, tapi hanya karena dosa kecil, yakni pipis tapi tidak bersuci, kencing namun tidak bersuci. Dalam riwayat lain kencing tapi tidak berlindung
di bawah tidak berlindung di satu tempat gitu. Jadi kencingnya itu kelihatan orang gitu. Tapi ya saya lebih condong pada pendapat yang dimaksud dengan la yastanzihu itu bukan tidak berlindung diri, tetapi tidak bertoharoh, tidak mencuci kelaminnya setelah kencing. Itu diancam dengan azab kubur. Kata Rasul, ini orang diazab bukan karena perkara besar, ini orang diazab hanya karena perkara kecil. Dia kalau kencing tidak dibersihkan. Yang satu lagi diazab karena dua tuh yang menangis di kuburan. Kata Rasul, yang satunya lagi dia diazab karena sering ngadu domba orang lain. Bukan ngadu domba beletruk bukan, tapi ngadu domba orang lain. Kesini fitnah, kesini manasin, ini ngomporin pasya. Kasih kabar buruk, akhirnya saling benci orang ini, walaupun tidak pasya saling benci. Nah itu kata Rasul, orang seperti itu diancam dengan azab kubur. Namanya orang ngadu domba. Makanya jangan manasin si A, manasin si B pasya. Manasin si A, manasin si B tidak rukun, itu diancam dengan fitnah kubur. Azab kubur itu tidak ada api ya. Azab kubur itu kuburannya disempitkan, tidak ada nafas, tidak ada udara, disempitkan gitu. Bumi itu dirapatkan sehingga dia benar-benar dia terkunci, tidak bisa gerak, tidak bisa kemana-mana, poek, pengap, dikunci, tanah direkatkan, dia tidak bisa apa-apa. Lalu di hadapan dia digambarkan neraka, digambarkan neraka di hadapan dia. Kebalikannya orang beriman akan dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, didinginkan adem kuburnya, lalu diberikan pemandangan surga. Jadi di alam kubur kita sudah melihat pemandangan surga. Di alam kubur bagi yang disiksa sudah melihat pemandangan neraka. Sudah kelihatan. Jadi sudah ada semacam layar gitu. Surga sudah ditinggalkan. Makanya orang di dalam kubur yang nikmatnya dia dapatkan, dia akan mengatakan, ya Allah segerakan kiamat. Akimisah. Sudah tidak tahan lagi saya melihat surga itu. Ayo tinggalkan itu ya Allah. Tapi dikatakan 6 solihan. Sudah kamu tidur saja dulu yang nyenyak, nanti pas kiamat mendigugahkan. Sementara orang yang disiksa kubur ditampilkan neraka. Itu pun dia meminta segerakan. Karena apa? Karena kesetujuannya di alam kubur. Sugan diri itu pakai selamat. Dikatakan kepada dia bahwa itulah amal burukmu sehingga kamu menderita seperti ini. Nah tadi saya ingin menegaskan tadi yang saya katakan sebelum kita tutup. Wa kana idza shalal asar dara ala nisa'i. Beliau itu setiap kali berangkat salat asar daro berputar mengelilingi ala nisa'ihi rumah-rumah istri-istrinya. Fadana minhunna wastaqra'a ahwalahunna. Apa yang beliau lakukan? Menanyakan kabar masing-masing. Gimana hari ini? Kumaha kabarna damang sareha sadayana kepada istri-istri itu ya. Istaqra'a ahwalahunna. Fa idza ja'a al-lail inqalaba ila baiti sahibati naubah. Kalau malam baru beliau hanya menuju ke rumah istrinya yang memang bagian jadwalnya. Gitu. Jadi kalau asar mah semua semua disamperin. Untuk apa? Memastikan kondisi baik tidaknya. Bagaimana kabarnya, bagaimana sehatnya, bagaimana kondisinya, apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan gitu. Setiap asar. Kalau malam baru beliau hanya khusus menuju istri yang memang pas lagi bagian mabitnya. Nah cukup mungkin dulu soal lanjutkan. Allah taala bisawab wa taufiq billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Intinya kita ngambil hikmah bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika